Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aldosa Frantoni. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Semoga kita tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita bersaat teduh sejenak dan bersatu hati di dalam doa sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Kasih, di pagi yang teduh ini kami umat-Mu bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kami mengawali rutinitas pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara tuntunan dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin dan mampukan kami untuk mendengar dan memahami firman-Mu ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa tinggal di dalam hati dan pikiran kami, di dalam menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat, bersama Bapak Octavianus Eman, mari kita angkat sebuah pujian dari KJ nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Matius pasal 8 ayat yang ke-20, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mempergumulkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Sahabat Kristus yang setia, ada satu kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang-orang di dalam membangun hubungan dengan orang lain, yakni adalah mencoba membangun keadaan yang nyaman, yang stabil dalam arus kehidupan yang senantiasa berubah. Mari sejenak kita pusatkan pikiran kita pada seseorang yang kita harapkan mencintai diri kita. Apakah kita ingin menjadi seseorang yang penting, yang istimewa, dan berpengaruh bagi kehidupannya? Bukankah kita ingin agar ia mempedulikan dan memperhatikan kita secara khusus? Jika jawaban kita adalah iya, bukalah mata dan lihatlah betapa bodohnya kita mengizinkan orang lain untuk menyisihkan diri kita demi kepentingan mereka, membatasi kebebasan kita demi keuntungan mereka, mengontrol tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan kita agar sesuai dengan kepentingan mereka. Seolah dia berkata, "Jika ingin menjadi istimewa bagi saya, kamu harus memenuhi syarat-syarat yang saya berikan." Begitu tindakan kita tidak lagi sesuai dengan harapan dia, kita pun tidak lagi menjadi istimewa bagi dirinya. Sahabat, bukankah kita ingin menjadi istimewa bagi seseorang? Nah, kita harus membayarnya dengan kehilangan kebebasan. Kita harus menari sesuai dengan irama orang lain, persis seperti yang kita tuntut dari orang lain bila mereka ingin menjadi istimewa bagi kita. Demikianlah cara-cara berelasi yang ada di luar sana. Coba sekarang kita diam sejenak dan berpikir ulang. Apakah ada nilainya membayar begitu mahal demi keuntungan yang begitu kecil? Andaikan kita berkata kepadanya, "Biarkan aku bebas menjadi diriku, biar pikir dengan pikirku, menuruti seleraku, mengikuti dorongan hatiku dan bertindak dengan cara yang aku sukai." Ketika saat kita mengucapkan kata-kata itu, kita akan menyadari bahwa kita sedang meminta sesuatu yang mustahil. Karena ketika kita berusaha menjadi istimewa bagi seseorang, itu berarti kita harus membuat diri kita terlihat menyenangkan bagi orang itu, terlihat sesuai dengan apa yang diharapkan orang itu. Itu sama artinya dengan menghilangkan kebebasan kita. Saat ini mungkin kita siap untuk mengatakan, "Aku lebih suka memiliki kebebasan daripada cintamu." Manakah yang akan kita pilih? Berada dengan seseorang teman dalam penjara atau berada di alam bebas namun sendirian? Katakan pada orang itu, "Aku membiarkan kamu bebas menjadi dirimu sendiri, berpikir menurut pikiranmu sendiri, menuruti seleramu, mengikuti dorongan hatimu, bertindak dengan cara apapun yang kamu sukai." Karena saat mengatakan hal tersebut, kita akan mempelajari satu dari dua hal yang luar biasa ini. Pertama, hati kita akan menentang kata-kata itu dan kita akan dicecar agar tetap percaya bahwa kita memang orang yang suka mengikat dan mengeksploitasi. Inilah saatnya untuk menguji keyakinan palsu bahwa tanpa orang ini kita tidak dapat hidup bahagia. Yang kedua, hati kita menyuarakan kata-kata itu dengan tulus, dan saat itu juga semua kekangan, manipulasi, eksploitasi, dominasi, dan rasa iri akan hilang. "Aku membiarkan kamu bebas menjadi dirimu sendiri,
berpikir menurut pikiranmu, menuruti seleramu, mengikuti dorongan hatimu, dan bertindak dengan cara apapun yang kamu sukai. Ketika kita dapat mengatakan dan setuju dengan hal itu, kita pun akan melihat sesuatu yang lain. Orang atau pribadi itu secara otomatis menjadi tidak istimewa dan tidak penting lagi bagi kita. Ia menjadi penting karena dirinya, seperti matahari terbenam atau simfoni, menjadi indah karena mereka sendiri memang indah. Atau seperti sebuah pohon yang menjadi istimewa karena pohon itu sendiri, bukan karena buah atau keteduhan yang diberikan oleh pohon tersebut. Orang yang kita cintai bukan milik kita lagi, sahabat, melainkan milik setiap orang atau bahkan bukan milik siapa-siapa. Seperti halnya matahari terbit dan pohon tersebut. Mari kita ucapkan lagi kata-kata itu dengan tegas. Aku membiarkan kamu bebas menjadi dirimu. Dan dengan mengucapkan itu kita telah membebaskan diri. Maka sekarang kita siap untuk mencintai. Dengan mengikat yang kita berikan ada orang lain bukanlah cinta, melainkan rantai yang hanya akan mengikat kita berdua. Cinta hanya dapat tumbuh dalam kebebasan. Orang yang sungguh-sungguh mencintai akan mengusahakan kebaikan orang yang dicintai. Dan untuk mengusahakan itu yang utama adalah memberikan kebebasan bagi orang yang kita cintai. Amin. Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih untuk firman-Mu yang masih boleh kami dengar di pagi yang indah ini ya Tuhan. Engkau kembali mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Menjadi pribadi-pribadi yang mampu mencintai orang lain tanpa menuntut. Mencintai orang lain dengan memberikan kebebasan hidup kepada mereka. Tolong dan mampukan kami ya Roh Kudus. Biarlah kami dapat hidup berelasi dengan orang-orang dengan baik, dengan tidak saling mengekang, dan saling menghargai dan menghormati hak-hak satu sama lain. Saat ini kami ingin berdoa, menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Terkhusus untuk situasi pandemi yang masih berlangsung, namun kami boleh melihat adanya perubahan yang baik. Saat ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana pandemi pada saat-saat ini boleh melandai, situasi boleh kembali terbuka dan kami dapat beraktivitas tanpa ketakutan. Namun meskipun demikian, tetap tolong bantu kami ya Tuhan. Ingatkan kami selalu untuk tetap mentaati protokol kesehatan dan menjaga situasi ini agar menjadi semakin lebih baik. Kami juga ingin bersama-sama berdoa untuk para tenaga medis dan juga orang-orang yang terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Juga kepada orang-orang dan bahkan saudara-saudara kami yang terpapar dan sedang berjuang dalam masa pengobatan dan pemulihan. Tolong mereka ya Tuhan, sertai mereka. Jauhkanlah mereka dari segala penyakit dan mara bahaya. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pengobatan, tolong sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami juga saat ini ingin bersama-sama mendoakan setiap umat-Mu yang ada di dalam lingkup jemaat GKI Tumapel di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa untuk setiap pergumulan hidup yang dihadapi oleh masing-masing umat-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, biarlah mereka boleh tetap bersemangat dan bersuka cita di dalam berjuang
dan pastinya menaruh harapan dan masa depan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah dengan setiap usaha yang mereka lakukan, berkat penyertaan dan pimpinan Tuhan senantiasa menarungi saudara-saudara kami ini. Kami juga ingin mendoakan kehidupan berjemaat di GKI Tumapel. Biarlah di dalam setiap keterbatasan yang ada dan upaya para pelayanmu untuk tetap mendampingi dan membimbing umatmu di dalam pertumbuhan iman dan spiritualitas boleh tetap terjaga dengan baik. Biarlah setiap kegiatan boleh berlangsung dengan lancar dan dapat menjadi berkat bagi umatmu yang mengikuti kegiatan tersebut. Berkati juga kehidupan setiap pelayanmu ya Tuhan, baik bagi Bapak Pendeta dan keluarganya, para penatua dan keluarganya, dan setiap aktivis juga keluarganya yang terlibat di dalam pelayanan bagi Tuhan. Kiranya penyertaan dan pimpinan Tuhan selalu beserta saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar kami akan melanjutkan dan memulai aktivitas kami pada hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin kami, Tuhan yang akan menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan dan mohonkan doa syafaat ini. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.